Enggan berpuas diri, Bojanhodak tetap evaluasi timnya jelang lawan Selangor. Bobotoh sambut kemenangan penting Persib Bandung versus PSBS Biak. Jadi tim besar, Persib penyumbang terbesar di I-League. Makin aneh, supporter Persija diizinkan away tapi tidak untuk Bobotoh. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Sports Space. Makin aneh, supporter Persija diizinkan away tapi tidak untuk Bobotoh. Aturan dibuat untuk ditaati, tetapi apa jadinya jika aturan itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas? Gonjang-ganjing larangan supporter away kini kembali memanas, diwarnai oleh sebuah kebijakan tebang pilih yang begitu janggal dan mencederai rasa keadilan. Kita semua tahu, I-League secara resmi masih memberlakukan lagi larangan kehadiran supporter tim tamu di stadion lawan untuk musim ini. Aturan ini dibuat dengan alasan keamanan, di mana insiden yang melibatkan oknum Bobotoh di akhir musim lalu seringkali dijadikan kambing hitam oleh para petinggi liga. Bobotoh pun dengan patuh mentaati aturan tersebut meski dengan berat hati. Namun, sebuah keanehan terjadi di laga lain. Ribuan supporter Persija Jakarta, The Jakmania, dilaporkan bisa leluasa datang ke Surabaya untuk mendukung timnya melawan Persebaya. Yang lebih mengejutkan, fans engagement I-League Budiman Dalimunte yang usut punya usut ternyata adalah seorang fans Persija, seolah memberikan lampu hijau. Ia menyatakan tidak melarang The Jakmania datang asalkan tidak memakai atribut. Mengapa ada standar ganda? Mengapa aturan yang begitu keras diterapkan untuk Bobotoh justru menjadi lunak untuk supporter lain? Ironisnya, beberapa The Jakmania sendiri menyayangkan hal ini, menyebutnya sebagai sistem tebang pilih yang tidak adil dan bisa merusak hubungan antar supporter. Insiden ini menjadi cermin buram dari wajah kompetisi kita. Kredibilitas dan integritas I-League kini dipertaruhkan. Jika aturan tidak bisa ditegakkan secara adil dan merata untuk semua, jangan salahkan para supporter jika suatu saat nanti mereka tidak akan lagi percaya pada federasi dan operator liganya sendiri. Enggan berpuas diri, Bojanhodak tetap evaluasi timnya. Pesta gol 3-0 di kandang lawan seharusnya menjadi momen untuk berpesta. Namun, bagi seorang pelatih dengan mentalitas juara sejati, kemenangan telak sekalipun selalu menyisakan ruang untuk evaluasi. Inilah yang ditunjukkan oleh Bojanhodak, sang arsitek yang tak pernah mengenal kata puas. Persib Bandung memang berhasil membawa pulang kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo. Di atas kertas, ini adalah hasil yang sempurna. Maung Bandung tampil begitu dominan, menguasai hampir seluruh aspek permainan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada satu statistik yang membuat Bojanhodak tak bisa tersenyum lebar. Sepanjang 90 menit, Persib melepaskan total 28 tembakan ke arah gawang dengan 13 diantaranya tepat sasaran. Dari bombardir serangan sebanyak itu, hanya 3 yang berhasil dikonversi menjadi gol. Inilah yang menjadi sorotan utama sang pelatih. Usai laga, Hodak memang mengapresiasi kerja keras para pemainnya, tetapi ia juga tak segan menunjukkan kekecewaannya pada penyelesaian akhir. Baginya, membuang-buang begitu banyak peluang di depan gawang adalah sebuah dosa besar dalam sepak bola. Seharusnya kita bisa menang dengan skor yang lebih besar. Terlalu banyak peluang yang terbuang sia-sia, ujarnya. Kritik tajam ini adalah cerminan dari standar tinggi yang ia terapkan. Ia tidak ingin timnya hanya menang. Ia ingin timnya menang dengan cara yang paling efisien dan mematikan. Sikap perfeksionis dari Bojanhodak inilah yang menjadi kunci konsistensi Persib. Ia tidak pernah membiarkan para pemainnya terlena dalam euforia kemenangan. Selalu ada evaluasi, selalu ada hal yang harus diperbaiki. Karena baginya, perjalanan untuk mempertahankan mahkota juara menuntut kesempurnaan di setiap laga. Terlebih, skuad Maung Bandung akan melanjutkan perjuangannya di Liga Champions dengan menghadapi Selangor FC pada Kamis minggu depan di kandang sendiri. Bobotoh sambut kemenangan penting Persib Bandung versus PSBS Biak.
3 gol, 3 poin, dan posisi di klasmen yang meroket naik. Kemenangan telak atas PSBS Biak bukan hanya menjadi milik para pemain di lapangan, tetapi juga menjadi pesta bagi jutaan bobotoh yang tak pernah lelah memberikan dukungan. Kepulangan para pahlawan disambut layaknya raja, setidaknya di dunia maya. Kemenangan 3-0 atas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo terasa begitu manis. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, akun-akun resmi Persib langsung dibanjiri oleh puluhan ribu komentar dari para bobotoh. Euforia kemenangan begitu terasa. Komentar-komentar seperti hatur nuhun sip, permainan kelas, dan wilujeng sumping pahlawan bawa oleh-oleh 3 poin membanjiri lini masa. Mereka memuji penampilan solid tim, dari pertahanan yang kokoh hingga lini depan yang kembali tajam. Tak sedikit pula yang secara khusus memberikan apresiasi kepada para pemain yang baru saja kembali dari tugas negara, namun tetap bisa menunjukkan performa maksimal tanpa kena lelah. Perayaan yang diciptakan oleh para bobotoh ini adalah bukti dari ikatan yang tak terpisahkan. Meskipun raga tak bisa selalu bersama, doa dan dukungan mereka akan selalu menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kemenangan ini adalah milik bersama antara para pejuang di lapangan dan para pendukung setia di seluruh dunia. Jadi tim besar, Persib penyumbang terbesar di I-League. Sepak bola bukan lagi sekedar olahraga, ini adalah industri bernilai triliunan rupiah. Dan di jantung industri ini, Persib Bandung berdiri bukan hanya sebagai raksasa di lapangan, tetapi juga sebagai salah satu pilar ekonomi terkuat. Sebuah fakta mengejutkan terungkap. Perputaran ekonomi di Liga Sepak Bola Indonesia kini telah menyentuh angka fantastis, mencapai 10,5 triliun. Angka ini membuktikan bahwa liga kita adalah sebuah ekosistem bisnis yang masif dan Persib Bandung adalah salah satu kontributor terbesarnya. Status sebagai tim besar bukan hanya soal koleksi trofi, tetapi juga soal kekuatan finansial dan daya tarik komersial. Keberhasilan Persib di panggung Asia menjadi bukti paling nyata. Hanya dari 2 pertandingan di AFC Champions League tuh, Maung Bandung sudah meraup cuan fantastis dari AFC. Pendapatan ini bahkan disebut-sebut cukup untuk membayar gaji salah satu bintang termahalnya, Elena Renders, selama setengah musim. Ini adalah sebuah siklus bisnis yang sehat. Prestasi di level internasional mendatangkan pundi-pundi uang yang kemudian bisa digunakan untuk mendatangkan pemain berkualitas lebih tinggi lagi yang pada akhirnya akan kembali menghasilkan prestasi. Kekuatan finansial ini ditambah dengan basis supporter terbesar di Indonesia menjadikan Persib sebagai lokomotif industri. Setiap kemenangan mereka tidak hanya berarti 3 poin, tetapi juga berarti perputaran uang yang lebih besar dari penjualan merchandise, hak siar, hingga sponsor yang berebut ingin menempelkan namanya di seragam biru kebanggaan. Kekuatan Persib saat ini adalah cerminan dari sebuah klub modern yang dikelola secara profesional. Mereka tidak hanya membangun tim untuk menjadi juara di atas lapangan, tetapi juga membangun sebuah jenama yang kokoh secara ekonomi, memberikan dampak luar biasa bagi industri sepak bola Indonesia secara keseluruhan.